Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan untuk yang kedua kalinya untuk membuat kesan pertama, yang seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan yang beserta teman-teman saya pada hari ini akan bawakan, yaitu tentang penilaian pembacaan di sekolah dasar. Tetaplah bersemangat dalam belajar, jangan ragu untuk bersahabat dengan buku, dan jangan malu untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Selamat pagi, saya Rinda Meningrat sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian perkenalkan teman-teman saya. Nama saya adalah Rizkyani dengan NPM 215060039. Di sini saya sebagai presentator kedua. Saya Syifa Nur Fauzia dan NPM 215060063 sebagai presentator ketiga atau pemateri ketiga. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Pia Puspitasari dengan NPM 215060075. Salam kenal teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait penilaian kemampuan membaca di sekolah dasar. Penilaian kemampuan membaca di sekolah dasar sangat dibutuhkan bagi kita sebagai calon guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai penilaian kemampuan membaca di sekolah dasar. Jenis membaca yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa Indonesia yaitu tes kecakapan efektif. Tes kecakapan efektif membaca. Kecakapan efektif membaca adalah suatu kecepatan yang dapat kita capai, yang dapat pembaca capai berdasarkan rumus banyaknya jumlah kata dibagi panjangnya waktu yang diperlukan dan presentasi skor yang diperoleh. Baik, saya akan menjelaskan ulang lagi supaya lebih paham. Kecepatan efektif membaca adalah kecepatan yang dicapai pembaca berdasarkan rumus banyaknya jumlah kata dibagi panjangnya waktu yang diperlukan dan presentasi skor yang diperoleh. Kemudian membaca merupakan suatu keterampilan yang pemilikan keterampilannya memerlukan suatu latihan yang intensif, teratur, dan berkesinambungan. Untuk menilai kegiatan membaca siswa, guru dapat berpedoman pada taksonomi Bloom. Benjamin S. Bloom menyarankan 3 ranah penting yang perlu kita perhatikan dalam penilaian pendidikan dan pengajaran tersebut, lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom, yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Kemudian alat penilaian yang tepat untuk penilaian ranah pertama yaitu kognitif, karena teknisan tes ini sedang. Kemudian untuk yang kedua, ranah terakhir lebih cocok menggunakan teknis non tes. Bentuk-bentuk non tes ini dapat berupa wawancara baik bebas maupun terpemimpin, kemudian observasi berstruktur dan berstruktur, yaitu angket, skala, bertingkat, dan lain-lain. Kemudian biar lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada saudara moderator. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya adalah Rizkyani dengan NPM 215060039. Di sini saya sebagai presentator kedua. Benjamin S. Bloom 1956 menyarankan 3 ranah penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian pendidikan dan pengajaran, yang lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom, yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Dalam kaitannya dengan pengajaran membaca, ketiga ranah taksonomi Bloom tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada ranah kognitif. Dalam membaca dapat diartikan sebagai aktivitas kognitif dalam memahami bacaan secara tepat dan kritis. Aktivitas seperti ini sering disebut sebagai kemampuan membaca, atau lebih khusus disebut sebagai kemampuan kognisi. Yang kedua ada ranah afektif, berhubungan dengan sikap dan minat atau motivasi siswa untuk membaca, misalnya sikap positif terhadap kegiatan membaca atau sebaliknya, gemar membaca, malas membaca, dan lain-lain.
Yang ketiga ada ranah psikomotor, berkaitan dengan aktivitas fisik siswa pada saat melakukan kegiatan baca. Aktivitas fisik pada saat membaca, teknis atau membaca nyaring, tentu berbeda dengan saat melakukan kegiatan membaca pemahaman. Selanjutnya ada tes kemampuan membaca. Tes kemampuan membaca yang dimaksud untuk mengukur kemampuan siswa memahami isi atau informasi yang terdapat dalam bacaan. Sebagaimana tujuan membaca yang telah dikemukakan oleh Anderson dalam Tarigan 1987 bahwa ada 7 tujuan membaca, yaitu membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta atau reading for fact. Yang kedua ada membaca untuk memperoleh ide-ide utama atau reading for main ideas. Yang ketiga ada membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita, reading for sequence or organization. Yang keempat ada membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi atau reading for inference. Yang kelima ada membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk mengklasifikasikan atau reading for classify. Yang keenam ada membaca menilai, membaca untuk mengevaluasi atau reading for evaluate. Yang terakhir ada membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan atau reading to compare or contrast. Yang selanjutnya ada bahan tes keterampilan membaca. Tes membaca yang dimaksud untuk mengukur kemampuan testi dalam memahami suatu bacaan. Untuk mengukur kemampuan memahami bacaan ini diperlukan bahan tes membaca. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor yang dimaksud meliputi tingkat kesulitan bacaan, panjang pendek bacaan, isi bacaan, dan bentuk atau model bacaan. Yang pertama ada tingkat kesulitan bacaan. Tingkat kesulitan bacaan salah satunya dipengaruhi oleh faktor kekomplekan kosakata dan struktur yang terdapat dalam bacaan. Untuk mengetahui secara pasti tingkat kesulitan teks bacaan, ada sejumlah alat atau teknik yang dapat dipakai. Satu diantaranya adalah test cloze. Dalam memilih tes bacaan, hendaknya diperhatikan masalah tingkat kesulitan teks bacaan. Janganlah memilih teks bacaan yang terlalu sulit atau terlalu mudah bagi testing. Yang kedua ada isi teks bacaan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah masalah tingkat kesulitan isi teks bacaan. Dalam memilih bahan teks bacaan, sebaiknya diambil teks bacaan yang isinya tidak terlalu asing dan tidak terlalu umum. Sebab jika terlalu asing, maka akan dihasilkan tes membaca yang terlalu sulit. Dan jika terlalu umum, maka akan dihasilkan tes bacaan yang terlalu mudah, atau bahkan tes pengetahuan umum. Untuk menentukan apakah isi teks suatu bacaan terlalu asing atau terlalu dikenal oleh testi dapat didasarkan pada kondisi psikologi testi. Yang ketiga ada panjang pendeknya teks bacaan. Teks bacaan yang dijadikan bahan teks membaca janganlah terlalu panjang atau terlalu pendek. Terlalu dapat menampung ide secara utuh. Sebagai pedoman, panjang teks bacaan yang diambil sebaiknya berisi kurang lebih 100 kata. Dari teks tersebut dapat diturunkan 6-7 butir pertanyaan. Yang terakhir ada bentuk atau model teks atau wacana. Model teks yang dapat dipakai sebagai bahan tes membaca dapat berbentuk prosa, argumentasi, persuasi, narasi, maupun deskripsi atau dialog. Teks dapat diambil dari buku pelajaran, majalah, surat kabar, atau jurnal. Tes membaca harus menyangkut kelancaran dan pemahaman sistem lambang bunyi dan pemahaman apa yang dibaca. Artinya, menilai membaca harus menyangkut proses membaca dan pemahaman. Penilaian yang berfokus pada proses pada waktu siswa membaca menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada tingkah laku. Tingkah laku dalam membaca itu contohnya membaca kata demi kata, membaca cepat tanpa memperhatikan tanda baca, membaca menggunakan telunjuk, mengulang kata, rasa atau baris, menggerakkan kepala waktu membaca, bergumam dalam membaca, menghindari yang dianggap sulit, tidak dapat duduk dengan tenang waktu membaca, menggunakan suara yang terlalu pelan waktu membaca nyaring. Selanjutnya ada kesulitan menganalisis kata. Contohnya ada kata dan kebalikannya, huruf dan kebalikannya,
sulit mengucapkan kata, salah mengucapkan huruf, sulit membedakan vokal, sulit mengingat kata, dan sulit membaca klaster. Yang terakhir ada kesulitan pemahaman. Contohnya, tidak dapat mengingat detail isi, tidak dapat mengurutkan isi bacaan, tidak dapat meramalkan akhir bacaan, sulit menceritakan kembali, sulit menyimpulkan apa yang dibacanya, sulit mengidentifikasikan ide pokok, tidak dapat menjawab pertanyaan yang terkait dengan kata atau ide yang ada dalam teks, dan sulit mengikuti petunjuk dalam membaca. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Syifa Nur Fauzia dan NPM 21506063 sebagai presentator ketiga atau pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai beberapa jenis tes yang dapat dimanfaatkan dalam mengukur kemampuan tingkat membaca siswa. Nah, di sini yang pertama ada tes close. Tes close ini merupakan salah satu tes yang dapat dimanfaatkan untuk mengetes kemampuan membaca setiap peserta didik. Ketika guru ingin mengukur seberapa baik seorang siswa dalam membaca, guru dapat melakukan tes close ini sebagai tes yang mampu mengukur tingkat bacaan tersebut. Nah, dalam tes close, guru menghapus sejumlah kata yang ada dalam kalimat, seperti guru menyiapkan satu buah paragraf kalimat yang di dalamnya ada beberapa kata yang sudah dihapus oleh guru. Seperti tadi yang sudah kita contohkan, ibu pergi ke pasar. Yang dihilangkan itu kata pergi. Nah, jika siswa menjawab selain itu, kita bisa menilai bahwa seberapa besar tingkat bacaan siswa tersebut, apakah menjawab dengan benar atau salah gitu. Nah, soal-soal tes close ini juga biasanya ada pada bahasa Inggris. Ada pada soal bahasa Inggris biasanya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Tes close ini sangat dimanfaatkan untuk melatih tingkat bacaan siswa dalam menjawab pertanyaan. Lalu di sini salah satu penggunaan yang paling efektif dari tes ini adalah untuk membantu guru memutuskan keputusan tentang bacaan-bacaan yang akan ditugaskan kepada siswa mereka. Prosedur close dapat membantu guru menentukan bagian mana yang akan ditugaskan kepada siswa, berapa lama waktu yang diberikan kepada mereka, dan lain sebagainya. Karena di sini sudah jelas ya bahwa tes close ini melatih kemampuan berpikir siswa, di mana siswa harus berpikir apakah jawaban yang benar seperti apa untuk mengisi bagian yang kosong tersebut. Lalu yang kedua ada menceritakan kembali. Nah, menceritakan kembali ini sangat tidak aneh di telinga kita, karena dalam pembelajaran sekolah dasar pun ini sering diterapkan oleh setiap guru dalam menilai siswa untuk tahu gitu seberapa besar tingkat bacaan tersebut. Nah, guru biasanya menilai dengan menceritakan kembali apa yang sudah dipelajarinya. Menceritakan kembali ini tuh berguna agar melatih daya ingat siswa gitu, pemahaman siswa mengenai suatu bacaan. Yang ketiga ada tes meringkas, atau kita bisa sebut resume gitu ya kalau dari kita. Nah, tes meringkas ini juga sudah tidak asing di telinga kita, karena tes meringkas ini sering digunakan oleh guru-guru dalam pembelajaran. Tes meringkas ini juga untuk mengukur kemampuan pemahaman bacaan siswa yang bersifat global atau luas, di mana tes ini menuntut siswa untuk dapat memahami secara rinci dan mengungkapkan kembali pemahaman secara ringkas, di mana siswa harus memahami isi bacaan lalu mengungkapkan kembali secara ringkas apa yang sudah dibaca tadi. Sini yang selanjutnya ada slide selanjutnya ada tes subjektif, di mana tes esai gitu ya, bisa disebut tes esai, merupakan tes yang banyak digunakan dalam mengukur kemampuan membaca. Tes subjektif ini dimaksud dalam tes yang berupa jawaban uraian gitu, di mana penilaian ini bersifat uraian, pasti jawabannya pun panjang gitu. Seperti tes yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Nah, ini sudah dapat kita
pahami bahwa tes subjektif ini bersifat uraian, di mana jawabannya pasti memerlukan waktu yang lama, jawaban yang panjang gitu. Dan biasanya soal-soal tes esai jumlahnya sangat terbatas, tidak seperti soal-soal PG yang banyak gitu, di mana soal uraian atau soal subjektif ini biasanya hanya beberapa digit gitu, hanya beberapa soal, tidak banyak seperti PG. Nah, di sini ciri penanda tes subjektif antara lain yang pertama ada jumlah soal yang sangat atau yang disusun tidak terlalu banyak, yang sudah tadi jelaskan bahwa memang soal yang ada pada tes subjektif ini tidak banyak seperti PG. Ini sudah sangat jelas, sudah disebutkan juga karena memang tes ini tidak menggunakan banyak soal seperti PG gitu. Yang kedua ada hasil yang diperoleh kurang mewadahi karena jangkauan bahannya tidak terlalu luas, di mana kita perlu ketahui bahwa tes uraian ini lebih ke pemahaman kita mengenai suatu bacaan gitu. Nah, kita juga sebagai guru perlu tahu kreativitas, daya ingat siswa seperti apa agar kita mengetahui jawaban mana yang memang baik dan mana yang belum baik gitu. Dimana di sini sudah kita ketahui bahwa tes uraian atau tes subjektif ini membantu siswa dalam meningkatkan suatu bacaan gitu. Tes subjektif dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada ingatan sederhana atau simple recall. Biasanya jawaban yang dimiliki oleh siswa hanya yang mereka ingat saja, di mana ingatan yang memang sederhananya saja gitu. Biasanya dijawab dengan singkat, pada umumnya menggunakan kata-kata atau kata tanya yang berupa kata bagaimana, di mana, berapa banyak, dan kapan. Yang kedua adalah jawaban pendek atau short answer. Di dalamnya meliputi pertanyaan yang berisi perintah seperti berikan definisi, susunlah, tuliskanlah, atau jawaban yang berupa pertanyaan atau kalimat pendek. Keduanya ini dinilai secara objektif dan dinilai berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jadi, ingatan sederhana atau simple recall juga jawaban pendek atau short answer ini dinilai berdasarkan fakta yang sebenarnya, tidak berupa fakta yang tidak sebenarnya gitu. Nah, yang ketiga ada bentuk diskusi, yaitu di dalamnya memerlukan jawaban yang panjang, tidak seperti yang dua tadi, tidak dapat dinilai secara objektif karena menggunakan kata seperti jelaskanlah, gambarkanlah, terus bandingkan, terangkan, berikan alasan, dan lain sebagainya. Yang slide selanjutnya yaitu ada tes objektif. Di sini merupakan tes yang banyak dipakai untuk mengukur kemampuan membaca. Tes objektif ini adalah tes dengan cara pemeriksaan yang dapat dilakukan secara objektif. Objektif itu tadi yaitu berdasarkan fakta yang sebenarnya dan dilakukan dan cara mencocokkan kunci jawaban dan jawaban hasil siswa. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya di sini guru mencocokkan jawaban dengan siswa, di mana guru sudah menyiapkan jawaban yang benar lalu dicocokkan kembali dengan jawaban hasil dari siswa. Nah, dari tes objektif dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada penyempurnaan atau completion test. Di sini disebutkan dengan istilah tes isian, tes penyempurnakan atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat atau bagian-bagian atau ada bagian-bagian yang dihilangkan. Jadi, bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Jadi, completion test ini merupakan tes yang ada beberapa bagian yang dihilangkan gitu ya oleh guru agar siswa bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Lalu di sini juga ada tes benar salah, di mana kita juga sudah tidak asing dengan tes benar salah ini. Bahkan di ujian-ujian pun sering dilakukan atau digunakan oleh seorang guru dalam tes menentukan tingkat bacaan seorang siswa gitu. Nah, salah satu bentuk soal untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dan pendapat, di mana tes ini tuh kita bisa membedakan antara
yang mana yang fakta dan yang mana yang pendapat gitu. Lalu agar soal ini dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada penjodohan atau matching test, di mana dalam penjodohan atau dalam soal menjodohkan atau matching test ini juga sering digunakan juga oleh para guru dalam mengetahui tingkat bacaan seorang siswa yang nantinya dapat diganti dengan istilah mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Di mana di soal ini tuh guru menyiapkan satu buah soal dan satu buah jawaban, di mana satu soal jawaban dan soal itu tuh diacak, di mana siswa juga harus mencocokkan antara soal dengan jawaban tersebut. Nah, pada soal mencocokkan atau pada penjodohan matching test ini, yaitu masing-masing pertanyaan mempunyai satu jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid adalah mencari dan menempatkan jawaban yang benar pada soal tersebut. Yang selanjutnya ada pilihan ganda atau PG. Kita sering sekali terdengar atau mendengar istilah PG gitu, pilihan ganda. Nah, ini tuh tes yang dilakukan oleh guru juga untuk menentukan atau mengetahui tingkat bacaan seorang siswa. Nah, yang terdiri dari suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, di mana nantinya kita sebagai seorang guru menginstruksikan kepada siswa agar melengkapi jawaban dari soal yang sudah tersedia tersebut gitu, yang kemungkinan jawaban tersebut tersedia pada ABC-nya gitu. Slide selanjutnya yaitu mengenai taksonomi dalam tes membaca. Ada dua jenis taksonomi yang dapat digunakan dalam tes membaca, yaitu taksonomi Bloom dan taksonomi Barrett. Kedua jenis taksonomi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada taksonomi Bloom. Bloom membedakan adanya 3 ranah domain, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Ranah kognitif dibedakan menjadi 6 tingkatan, yaitu ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam tes membaca penerapan ranah kognitif dapat dijelaskan seperti berikut. Yang pertama ada tes membaca tingkat ingatan atau C1, di mana membaca tingkat ingatan ini yaitu siswa dituntut untuk menyebutkan kembali fakta, definisi, konsep yang terdapat di dalam wacana. Oleh karena itu, konsep yang terdapat di dalam wacana ini dapat ditemukan dari bacaan-bacaan dan berkali-kali gitu. Siswa tidak mungkin mengetahui secara langsung jika dia tidak mengingat bacaan tersebut. Maka dari itu, tes memahami tingkat ingatan ini sangat melatih ingatan para siswa. Nah, lalu pada hakikatnya tes tingkat ingatan tersebut hanya sekadar mengenali, menemukan, memindahkan fakta yang ada pada wacana ke lembar jawaban. Jadi setelah siswa mengetahui gitu apa yang sudah dibacanya, apa yang sudah dipelajarinya, siswa memindahkan fakta atau konsepan yang sudah dibaca tadi ke dalam lembar jawabannya untuk melatih daya ingat siswa tersebut. Misalnya dalam satu soal kita sering menemukan bacaan yang dahuluannya tuh yang diawali dengan bacaannya dulu baru jawaban. Nah, hal tersebut merupakan tes membaca tingkat ingatan, di mana di saat kita ingin menjawab pertanyaan yang sudah ada pada soal-soal tersebut, pada soal yang ada pada bacaan setelahnya gitu. Nah, itu tuh kita harus membaca ulang bacaan yang tadi kita baca. Jadi di saat kita akan menjawab pertanyaan yang sudah tersedia, maka kita harus membaca ulang bacaan yang dibaca sebelum soal tadi gitu. Jadi tes membaca tingkat ingatan ini sangat melatih tingkat ingatan seorang siswa. Yang selanjutnya ada tes membaca tingkat pemahaman atau C2, di mana tes ini tuh melatih pemahaman siswa dalam memahami bacaan, menuntut siswa untuk dapat memahami wacana dalam bacaannya tersebut. Pemahaman yang dilakukannya pun dimaksudkan untuk memahami isinya, mencari hubungan antar hal dan sebagainya. Bukti atau butir tes kemampuan. Jadi
Jika tadi tes ingatan itu lebih ke mencocokkan soal dengan jawaban, mencocokkan jawaban dengan soal gitu ya. Tapi tes pemahaman ini lebih ke kita harus memahami soalnya gitu apa, karena isi berita tersebut yang tepat apa gitu. Nah, soal seperti ini yang pastinya kita harus memahami bacaannya terlebih dahulu. Di saat ada soal misalnya, apakah bacaan apa yang berisi dari bacaan tersebut, apa isi bacaan tersebut, otomatis kita harus memahami bacaan tersebut agar bisa menjawab pertanyaan yang sudah tersedia gitu. Ini guna meningkatkan pemahaman kita dalam memahami suatu teks bacaan sehingga kita mampu menulis atau menganalisa bacaan dengan baik. Jadi banyak sekali ya teman-teman hal-hal yang dapat mengukur tingkat bacaan seorang siswa, khususnya pada siswa SD. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Pia Puspitasari dengan NPM 215060075. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya. Di sini ada tes membaca tingkat penerapan. Nah, tes membaca tingkat penerapan ini menurut Testi untuk dapat menerapkan pemahamannya pada situasi atau hal lain yang berkaitan. Nah, tes ini dituntut untuk dapat menerapkan atau memberi contoh baru dari suatu konsep, ide, pengertian, atau pikiran yang terdapat dalam teks bacaan. Contohnya, disajikan dalam teks bacaan. Jadi berikanlah contoh masing-masing tiga buah tentang struktur dan kosakata asing yang telah dipungut ke bahasa Indonesia gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ada tes membaca tingkat analisis. Nah, menuntut tes ini untuk menganalisis informasi yang terdapat dalam wacana, mengenali, mengidentifikasi, serta membedakan pesan dengan informasi gitu ya. Pemahaman yang dituntut pada jenis tes ini lebih bersifat kritis dan terperinci. Nah, diantaranya berupa penentuan pikiran pokok dan pikiran penjelas dalam wacana. Nah, penentu kalimat dalam wacana ini, penentu kalimatnya yaitu berisi ide pokok. Lalu penentu jenis alineanya itu menentukan tanda penghubung antar alinea. Selanjutnya di sini ada tes membaca tingkat sintesis. Nah, tes membaca tingkat sintesis ini menuntut Testi ini untuk menghubungkan dan menggeneralisasikan antar hal, konsep, masalah, atau pendapat yang terdapat dalam wacana. Nah, aktivitas yang dituntut dari jenis tes ini dapat berupa kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif, kemampuan penalaran, kemampuan menghubungkan berbagai fakta atau konsep gitu ya, serta menarik generalisasinya. Nah, contohnya itu ada Sahab yang meneliti masyarakat Betawi melihat bahwa wanita ini memiliki kesempatan yang amat terbatas gitu ya dalam peningkatan pendidikannya. Nah, hal ini itu disebabkan terbatasnya fasilitas pendidikan di Jakarta dan kondisi ekonomi mereka gitu. Walaupun ada peningkatan sikap terhadap arti pendidikan, perubahan itu belumlah mewadahi gitu ya. Situasi ini menjadi lebih buruk karena kawin usia lebih muda itu dianggap lebih penting gitu ya daripada pendidikan. Nah, apa yang mungkin terjadi seandainya masyarakat Betawi itu khususnya kaum wanita menunda usia pernikahan mereka gitu? Bagaimana kita dapat memanfaatkan tenaga wanita gitu ya, wanita Betawi gitu yang sempat mengenyam pendidikan tinggi untuk memajukan tingkat pendidikan kaum wanita? Nah, bagaimana kita dapat memanfaatkan sekolah agama gitu ya untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan tertentu yang diberikan oleh sekolah umum. Nah, yang selanjutnya di sini ada tes membaca tingkat evaluasi. Tes membaca tingkat evaluasi ini menuntut Testi untuk dapat memberikan penilaian terhadap wacana yang dibacanya, baik dari segi isi atau permasalahan yang dikemukakan, maupun dari segi bahasa serta cara pengaturannya. Nah, aktivitas yang diukur dalam tes ini merupakan aktivitas kognitif tingkat tinggi yang difokuskan pada proses berpikir. Contohnya, disajikan teks bacaan nih. Apa manfaat penelitian yang dilakukan Sahab terhadap kehidupan masyarakat Betawi dalam upaya memajukan masyarakat Betawi khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya gitu. Next.
Oke, yang selanjutnya di sini ada taksonomi Barrett. Nah, Barrett ini membedakan adanya 5 kelompok intelektual dalam kegiatan membaca pemahaman. Yang pertama, pemahaman literal, yakni kemampuan mengenal sesuatu atau fakta. Yang kedua, penataan kembali atau reorganization. Nah, yakni kemampuan menganalisis, mensintesis, dan menata ide-ide informasi yang diungkapkan secara eksplisit dalam bacaan gitu ya. Yang selanjutnya ada pemahaman inferensial. Nah, ini itu kemampuan untuk menggunakan ide atau informasi yang secara eksplisit tertuang dalam bacaan beserta dengan institusi dalam pengalaman pribadi yang dimilikinya sebagai dasar untuk memecahkan persoalan. Next, ada pemahaman evaluatif, yakni kemampuan untuk memastikan dan menilai kualitas. Selanjutnya, ada apresiasi, yaitu kemampuan untuk menerapkan kepekaan emosional dan estetika yang dimilikinya dalam merespon bentuk, gaya, struktur, serta teknik pemaparan ide dalam bacaan. Next. Baik, di sini ada penilaian pembelajaran keterampilan berbahasa tulis. Next, di sini ada 2 jenis tes yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan membaca siswa SD. Yang pertama, tes pemahaman kalimat. Nah, jenis tes ini biasanya diberikan di kelas rendah gitu ya. Bagi siswa SD kelas rendah, tes ini terasa cukup susah gitu ya, karena kemampuan membaca mereka masih terbatas. Dalam menyusun tes pemahaman kalimat, guru itu harus memilih cara yang tepat gitu ya, agar tidak membuat siswanya stres gitu ya, karena gak mampu ngerjain tesnya. Nah, ada 2 cara yang dapat ditempuh guru dalam menyusun tes pemahaman kalimat ini, yaitu yang pertama itu menyajikan gambar dan menyajikan kata atau frase untuk pilihan jawabannya. Nah, tes pemahaman kalimat biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa memahami fungsi, kosakata, dan struktur dalam kalimat. Nah, selanjutnya di sini ada tes pemahaman wacana. Nah, tes pemahaman wacana ini bersifat integratif, artinya banyak aspek yang dapat diukur dengan menggunakan tes ini. Misalnya penguasaan kosakata, lalu penguasaan struktur, dan pemahaman isi wacana gitu ya. Tes ini dapat diberikan di kelas tinggi dan kelas rendah. Dengan sendirinya bahan dan tingkat keterbacaan serta teknik penyajiannya harus disesuaikan gitu kan. Tingkat kelas siswa yang akan dijadikan sasaran penilaiannya. Nah, tes pemahaman wacana ini terdiri dari tes pilihan ganda dan tes isian rumpang. Nah, tes pilihan ganda ini, penggunaan tes pilihan ganda ini harus memperhatikan panjang pendeknya wacana yang dibaca. Nah, panjang pendeknya wacana yang harus disesuaikan dengan kemampuan membaca siswa yang akan mengikuti tes. Nah, dalam menyusun tes pilihan ganda ini, guru dapat menggunakan beberapa macam wacana pendek atau hanya satu wacana panjang, semuanya disertai dengan beberapa pertanyaan. Lalu tes isian rumpang itu adalah tes pemahaman wacana yang diisikan dengan cara siswa itu diminta mengisi rumpang-rumpang dalam teks bacaan yang kata-katanya ditanggalkan. Kalimat awal dan akhir itu dalam wacana tes isian rumpang dibiarkan utuh. Penanggalan kata baru dapat dilakukan mulai kalimat kedua dan seterusnya gitu ya. Penanggalan kata dilakukan dengan 2 cara. Jika pemahaman isi wacana yang dijadikan secara pengukuran penanggalan, kita dapat dilakukan secara teratur, misalnya pada setiap kata ke-6 gitu. Next. Oke, next selanjutnya di sini ada penilaian menulis. Yang pertama, tes pratulis. Nah, tes pratulis ini dinamakan juga tes respon terbatas. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan kosakata dan struktur dalam menulis. Nah, tes ini juga mudah disusun dan hanya dapat diberikan di kelas rendah gitu ya. Karena tes ini itu tidak mengukur kemampuan menulis yang sebenarnya, tetapi wujudnya itu berupa penggabungan kalimat atau penyusunan kalimat dengan menggunakan kata-kata yang diberikan secara acak gitu ya. Nah, selanjutnya ada tes menulis terpadu. Nah, pelaksanaan tes ini
berupa tugas bagi siswa untuk menuliskan kembali dengan kata-katanya sendiri gitu ya, paragraf atau cerita yang telah dibacakan atau dibaca guru gitu ya, jadi diceritakan sendiri lagi. Tes ini dapat disusun dengan mudah dan cepat serta dapat digunakan untuk mengukur kemampuan menulis dengan bahasanya sendiri. Kelemahan dalam tes ini itu tidak mengukur kemampuan siswa dalam menyusun organisasi tulisan dan penilaiannya. Nah, yang selanjutnya di sini ada tes menulis bebas. Dengan menggunakan teknik tes seperti ini, siswa ini dapat diminta menulis secara bebas gitu ya, dengan rambu-rambu tes. Memungkinkan siswa ini untuk mengungkapkan gagasannya secara bebas dalam keadaan bentuk tulisan. Nah, kelemahan dalam tes ini itu guru itu memerlukan banyak waktu dalam menilai hasil tulisan siswa dan sifat penilaiannya menjadi subjektif. Ada 3 jenis tes yang dapat digunakan dalam penilaian pembelajaran menyimak, yaitu respon terbatas, tes respon pilihan ganda, dan tes komunikasi luas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.